Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara agak ragu-ragu. Ulang. Tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang kepada Bapak, Bapak, kenapa tidak ikut gereja? Perasaan dengan pendeta tanya. Dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ketemu istrinya, saya bilang, Ibu, bilang Bapak sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang, tidak. Kita ketemu Bapak, kita bilang, Bapak, ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus dia bilang, saya sakit tapi belum kasih tahu ibu. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biar ini menjadi waktu paling baik buat kami. Tuhan, tolong jauhkan semua penggoda pencobaan, baik di dalam kami, baik di sekitar kami, supaya di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Dalam sukacita kita di hari ini, semua aja kita renungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab ini menurut surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin, betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin itu. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Lebih kuat sedikit. Shalom. Saya senang sekali saudara-saudara, karena sebenarnya ini acara kaum bapak, tapi lebih banyak ibu-ibu. Itu luar biasa. Biar tepuk tangan kasih ibu-ibu. Tapi ibu-ibu tahu bahwa itulah pengaruh bapak-bapak. Karena kalau ibu-ibu bikin acara, bapak-bapak hanya antar. Tapi waktu bapak-bapak bikin acara, ibu-ibu duduk berdiam diri di sini. Ah, itu mantap itu. Oke, saudara. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal jemaat itu jemaat yang kecil, tidak punya pengaruh politik yang luas, tidak punya pengaruh sosial yang besar.
Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia ini medan pertempuran. Kalau dunia medan pertempuran, maka semua orang akan bertempur, baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang tidak kelihatan. Kalau musuhnya kelihatan, mungkin gampang. Dia datang dari sana, ya kita lari toh. Atau kalau pegang batu, kalau pegang pistol, itu kalau musuhnya. Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Itu jadi masalah. Corona itu termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau iri hati termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Di sini ada orang yang biasa iri hati. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Tapi ada di Rantai Paus ini ada. Ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna apa sebenarnya? Saudara, iri hati ialah lebih baik saya rugi asal engkau rugi lebih banyak daripada saya untung tapi engkau untung lebih. Saya pakai contoh saja. Ada dua orang yang biasa iri hati, mereka berdua berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat bicara dengan orang itu. Malaikat datang bilang begini, karena kamu dua biasa iri hati, maka Tuhan bilang hanya satu yang boleh meminta, yang satu diam-diam saja. Tapi yang meminta ini, kalau dia meminta sesuatu, maka yang tidak minta dapat 2 kali lipat. Contoh, kalau saya minta motor 1, maka Pak Dedi akan dapat motor 2. Di antara kamu dua, siapa yang berani berdoa? Dua-dua tidak mau. Dua-dua tidak mau. Ini bahaya ini. Akhirnya tarik undian. Ya, Pak Pendeta Yandi yang harus berdoa untuk meminta. Ini bahaya. Kalau saya minta kaya, pasti Pak Dedi lebih. Ini bahaya. Akhirnya saya bilang begini, sudah Tuhan, kasih saya punya mata buta 1. Kalau saya punya mata buta 1, Pak Dedi buta. Buta 1 rugi atau tidak? Buta 1 rugi atau tidak? Tapi senang lihat orang buta 2 kan? Itu iri hati. Kita rugi, tapi lebih senang lihat orang rugi lebih banyak. Senang kalau orang susah, susah kalau orang di Rantai Paus ada. Itu dia marga apa? Jangan omong, itu bisa masalah itu, saudara-saudara. Iya, sebentar pulang dari sini, saudara jalan ada orang bawa motor lari kencang, serempet saudara begini, saudara silih sedikit, dia lewat 20 meter jatuh. Saudara bilang apa? Mampus. Pas cek begini, ternyata kita pun bapak yang jatuh. Senang sekali lihat orang susah itu. Susah sekali lihat orang. Oke, Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaat. Paulus tahu sekarang ini peperangan ini melawan iblis. Iblis itu punya kerja tipu-tipu. Iblis punya kerja. Saya mau tanya kita dulu, boleh jawab kuat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Saya lihat saudara agak ragu-ragu. Ulang. Tipu itu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau saya bilang kepada Bapak, kenapa tidak ikut gereja? Perasaan dengan pendeta tanya. Dia bilang, saya sakit Pak Pendeta, saya sakit. Ketemu istrinya, saya bilang, Ibu, bilang Papa sakit. Karena ibu tidak tahu, ibu bilang tidak.
Kita ketemu bapak, kita bilang, "Bapak, ibu bilang bapak tidak sakit." Terus dia bilang, "Saya sakit tapi belum kasih tahu ibu." Dua. Satu, tipu melahirkan tipu. Pak Pendeta, kami di sini kami tidak tipu. Kami hanya biasa pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Kenapa tidak ke gereja? Sebenarnya saya pergi, Pak. Nah, tahu juga. Kalau setapi itu dia tidak pergi. Kenapa tidak terima jadi pengurus kaum bapak? Sebenarnya saya terima. Tapi kalau sudah tapi dia tidak mau lagi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini ketemu jemaat yang tidak datang ikut ini acara, terus tanya dia, "Kenapa tidak ikut acara?" Sebenarnya sudah. Saya sudah tahu engkau pun maksud itu, tidak usah lanjut. Cuy. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada ikut ibadah? Coba semua lihat dia coba. Kenapa lebih banyak lihat ke sini? Saudara maksud apa sebenarnya? Ada satu anak, ini kisah lama, saya mau kisah saja. Ada satu anak umur 1,5 tahun baru belajar bicara. Dia punya bapak kepala desa. Tapi ini anak laki-laki setiap kali mau kencing dia minta dia pun bapak yang kasih kencing. Tapi bapak pejabat jadi bapak perasaan. Akhirnya bapak ajar dia punya anak. "Adek, kalau adek mau kencing, adik kasih tahu bilang adik mau menyanyi." Nah, itu jurus berhasil itu. Setiap kali dia punya bapak duduk sama staf begituin anak mau kencing, dia datang, Papa, yuk adik mau menyanyi." Dia pun bapak sengaja putar-putar keluar kasih kencing itu anak, selesai. Satu saat papa mamanya berangkat ke Jakarta, titip ini anak di dia punya om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun dia punya om. Om, yo adik mau menyanyi. Dia punya om karena tidak tahu, dia punya om bilang, jangan ini sudah malam ini, jangan. Ini anak dia bilang, om, yo adik mau menyanyi. Dia punya om bilang, tidur nanti bayi di sebelah mana, tidur nanti om. Ini anak sudah tidak tahan, dia bilang, om, tidak bisa, adik harus menyanyi sudah. Dia punya om juga kasihan dia punya om bilang, sudah kalau begitu nah, adik menyanyi pelan-pelan, dia om pun telinga. Ini anak bangun dia kencing di dia punya om punya telinga. Saya tanya dulu, siapa yang salah? Papa atau om? Bapak atau om? Om atau bapak? Bapak atau om? Kenapa bapak yang salah? Makanya kalau benar katakan, salah katakan, iya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit, kan kasihan itu om tuh. Nah, kita sementara berhadapan dengan pekerjaan iblis yang suka tipu. 110 tahun Injil masuk di sini, pekerjaan tipu-tipu itu masih ada kok tidak? Masih ada kok tidak? Saya berharap jangan ada dusta di antara kita. Nah, itu dia punya soal. Pak Pendeta, Paulus meninggalkan jemaat, Paulus pergi ke mana? Paulus masuk penjara. Kenapa masuk penjara? Apakah dia bikin sebuah kejahatan besar? Tidak. Ada tindakan kriminal yang dia buat? Tidak. Lalu kenapa Paulus masuk penjara? Paulus masuk penjara itu karena mau coba-coba percaya pada Tuhan Yesus. Sudah percaya pada Tuhan Yesus, dia kepingin memberitakan Injil. Itu yang membuat dia masuk penjara. Ini satu kenyataan yang sangat berbeda dengan kerinduan banyak orang percaya. Banyak orang Kristen merasa kalau percaya Tuhan mesti aman-aman saja. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan bebas dari masalah. Banyak orang pikir kalau percaya pada Tuhan Yesus, kalau dia ada sakit lambung tinggal tunjuk terus bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu pagi-pagi petugas kredit datang, Tuhan kasih keliru dia. Di sini juga kenal kredit. Kenal koperasi atau bank? Atau semua di kredit di mana ambil?
Ini resiko Paulus percaya kepada Yesus dan mau memberitakan tentang Yesus. Baik saudara. Saudara, saya mau tanya kita, tolong jawab dengan sungguh-sungguh. Saudara percaya pada Tuhan Yesus? Betul-betul percaya? Percaya saja atau percaya sekali? Percaya betul? Sudah siap masuk penjara? Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Percaya? Sudah siap masuk? Oke, saudara, di penjara itulah dia berjumpa dengan ini serdadu-serdadu. Dia lihat dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan gambaran itulah sekarang dia mengajar kepada jemaat yang dia tinggalkan. Kamu hanya jemaat kecil, kamu tidak punya pengaruh politik yang kuat. Tapi sekarang dengarkanlah ajaran ini. Satu, dia bilang begini. Pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya, saudara tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Pakai ikat pinggang supaya kenapa? Ya supaya celana jangan jatuh. Oh, itu serius itu saudara. Prajurit-prajurit Romawi itu kalau mereka pakai ikat pinggang, di tempat ikat pinggang itulah mereka menyerungkan pedang mereka supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau tarik celana, kabar kelahi, tarik celana, oh lama-lama dia mati. Untuk bergerak dengan bebas dia kasih tahu, pakailah ikat pinggang yang namanya, oke, ada dua kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Benar dan betul sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Beda kau sama. Sama kau beda. Sama. Benar bisa berarti betul. Betul bisa berarti benar. Tapi kalau dua ya kata yang sama ini sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi, betul akan jadi, masih sama artinya? Tidak, kebenaran arti lain, kebetulan arti lain. Sekarang mau tanya, kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran. Kalau hari ini kita ikut kebaktian penyegaran iman di sini, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran Saya kira memang kebetulan, tidak ya, ini kebenaran Kalau Tuhan Yesus mati dan bangkit bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Luar biasa. Saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saya mau dengar ibu-ibu saja. Kalau kulit hitam termasuk kebenaran atau? Saudara-saudara, saya berkhotbah tentang identitas Allah. Saya kasih tahu, kadang-kadang kita ini warna kulit saja jadi berhala baru. Seolah-olah seorang perempuan cantik itu harus kulit putih. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan yang kulit hitam macam gelisah. Bagaimana Durang lihat begini. Ada lagu dulu bilang, biarlah yang hitam, jangan harapkan. Mau pakai okerju tidak bisa. Saudara pakai pemutih, maaf, di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi, dan saudara akan bermasalah sekali. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kebenaran atau kebetulan? Mantap sudah. Saudara, saya suka bilang begini. Coba saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut di televisi. Semua iklan kecantikan rambut di televisi arahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes. Saya berkhotbah di banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu indah lah. Mungkin karena lurus jadi licin. Mungkin lurus terus kita pegang, kita bilang,
sayang. Itu tidak dapat, itu tidak klik itu. Masa gak sayang? Yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sayang. Lebih dapat lah. Jangan gelisah hanya karena kita. Oke, baik. Kebenaran. Pakailah ikat pinggang yang namanya. Saudara, banyak orang merasa dia tinggal dalam kebenaran, tapi apakah betul? Belum tentu, saudara. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Dan siapa yang mengaku tinggal dalam kebenaran, mestinya 3 dimensi ini ada pada dirinya. 1, kebenaran dalam Alkitab itu saudara dengar saya suara? Mantap. Saya kira bilang tidak. Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Pertama, kebenaran berdimensi legal. Legalitas. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan itu salah dan Tuhan tidak setuju. Tuhan tidak mau. Itu jemaat-jemaat kecil melakukan yang benar saja. Orang masih cari mereka pun kesalahan. Apalagi melakukan yang tinggal dalam kebenaran harus betul-betul tinggal di dalam apa yang seharusnya. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan Allah. Paulus ingin katakan, yang paling bagus itu ikut aturan. Ikut aturan cukup. Karena kita yang ikut aturan saja orang masih cari kita pusala ini. Apalagi yang tidak ikut aturan. Saya mau tanya, yang di Rantai Pau ini lebih banyak ikut aturan atau langgar aturan? Lebih banyak diam. Itu kita pun soal. Saudara, ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu motor? Pernah naik motor? Siapa punya motor? Milik sendiri? Sudah lunas? Nah itu juga aturan. Aturannya kalau ambil barang itu kasih lunas. Iya toh? Kalau saudara naik motor, ada SIM, ada STNK, lampu-lampu ada, kaca spion ada operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Berani, karena kita ikut aturan. Tapi coba SIM tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, STNK tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi lalu lintas di situ, berani pergi? Kenapa tidak berani? Kan saudara punya om polisi toh? Makanya ikut aturan itu cukup. SIM ada, STNK ada pakai helm, lampu-lampu ada, kaca spion ada, dorang operasi lalu lintas di situ, kita pergi sampai sana polisi tidak tahan, kita putar kembali. Terus polisi bilang, "Hei, kenapa putar kembali?" "Pak, tolong tilang saya, karena saya ikut aturan." Amin. Saya mau tanya, di sini ada ASN? Kerja kantor di sini biasa jam berapa? Jam 7:30. Semua pergi sampai di sana tepat 7:30. 7:30 malam. Saudara lihat kalau dia datang sebelum 7:30, kan dia punya cara jalan tuh aman sekali kan? Dia masuk, "Salam, selamat pagi." Tidak akan ada tipu-tipu di situ. Tapi bayangkan kalau kita kerja kantor jam 7:30 terus dia datang 10:30. Saudara bisa bayangkan dia punya cara jalan? Kan dia jalan seperti ada perang. Perang dengan Pak Sekda. Dia sembunyi-sembunyi terus tiba-tiba ada yang korek dia. Aduh, sebenarnya saya tidak terlambat, tapi betul. Di sini ada ASN yang biasa terlambat. Ada duduk di sini. Laki-laki atau perempuan? Nah, dorang pakai baju warna apa? Kebenaran itu ikut aturan, legal. Kedua, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi moral, moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa? Karena tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas moralitas yang benar.
Belum tentu. Makanya Paulus menyatakan, apapun yang kamu perbuat, apapun, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk. Saudara tahu bahwa yang kelihatan baik itu belum tentu benar toh. Contoh, ingat, tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang salam, sudah bilang salam, saya lewat berseparuh, betul kok tidak? Itu kita pun soal. Lakukanlah dengan tulus. Kebenaran punya dimensi moral. Jadi siapa yang tinggal dalam kebenaran, taat pada aturan, tapi yang kedua punya moral, itu kebenaran. Saya mengajar ilmu berkhotbah. 1-2 orang tanya saya, pendeta, yo, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Saya bilang, engkau pun maksud. Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah, pakai bahasa Kupang, omong karmana, bikin, jangan omong lain, bikin. Di sini ada yang biasa omong lain, bikin lain. Ada orang yang bahkan lebih parah, pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan, itu kan tidak sinkron semua. Pernah lihat orang kelainan? Pernah? Tadi? Saudara ini kayak apa kok? Ya. Salam PKB. Lebih kuat sedikit. Salam PKB. Gitu. Oke. Ketiga, kebenaran dalam Alkitab itu punya dimensi sosial, sosialitas, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa Tuhan Yesus mau mati bagi kita? Karena dia solider dengan kita. Saudara tahu bahwa gereja ada di mana-mana, orang Kristen banyak di mana-mana, tapi solidaritasnya kecil sekali. Saudara, pernah belanja di swalayan? Di mall pernah? Pernah tawar di swalayan? Pernah? Pernah tawar di mall? Ada yang berani tawar, kita bilang engkau bikin malu-malu saja. Beli pemilik swalayan, pemilik mall orang kaya atau orang miskin? Beli di orang kaya tidak tawar. 99.900, dia ambil 100.000, dia kasih. Orang kasih permen satu, bonbon satu, dia bilang kau ambil saja, jangan ukur saya dengan itu bar. Tapi kalau pagi-pagi dia beli sayur di nenek-nenek ada lewat, itu tawar kok tidak? Tahu juga tawar. Saudara lihat ya, beli di orang kaya tidak tawar, beli di nenek-nenek itu susah sekali, barangkali pulang jual itu dia sudah mati itu. Itu penawaran mengerikan. Kadang-kadang kita bilang, nenek, yo sayur berapa? Ini nenek sudah senang ini, 3.000. Dia sengaja kaget. Hah? 3.000? Bisa 9.000 kah? Kadang-kadang tambah satu kalimat di belakang, bisa 9.000 kah? Kan nenek don tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang bawa free saja, bawa gratis, saya bawa. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri masih ada Samsung terbaru, di dalam tas masih ada Nokia lagi, pakai rantai salib yang berat 1 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000. Wih, terlalu durhaka itu saudara. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur kebalik dari itu. Kalau tanya itu nenek, sayur berapa? Dia bilang 3.000. Maaf nenek, bisa 1 3.000?
Kalau berani tawar sayur 3.000 jadi 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama itu orang punya solidaritas sosial yang kuat sekali. Dia pantas ditiru, dia pantas dipuji. Tapi yang kedua barangkali makam puji. Atau mungkin yang ketiga gila mungkin. Kita yang menentukan. Jadi kebenaran dalam kita punya dimensi sosial. Saudara, Bapak Ibu yang hadir di sini, Bapak Ibu, ada yang orang tua masih hidup kah? Tinggal di sini atau tinggal di kampung? Dorang susah atau senang? Sering-sering ada kirim beras dengan daging kerbau kah? Sering-sering ada kirim? Ada kok tidak? Pas-pasca baru kirim. Orang tua masih hidup tidak kirim beras, tidak kirim daging. Orang tua pas mati dia bawa kerbau besar. Itu juga utang. Macam di sini ada yang begitu? Betul-betul ada? Saudara macam-macam. Salam PKB. Salam PKB. Yang masih hidup itu yang kita urus dia. Bukan dia mati baru kita urus. Orang tua masih hidup, beli memang kasih dia jas, biar dia pakai jas. Ini orang tua masih hidup, dia hanya pakai Yuken. Tahu Yuken? Yang mana? Yang itu. Orang tua mati dia beli jas. Orang tua masih hidup itu beli memang kasih dia sepatu. Ini orang tua masih hidup kasih tinggal dia jalan tanpa alas kaki, jadi jari-jari kaki terbuka semua begini. Pas mati dia beli sepatu. Nah, sepatu mana mau masuk di jari kaki yang macam 5 Pancasila begini? Aneh sekali. Di sini juga ada. Jujur angkat tangan disapa pun keluarga. Ya saudara-saudara, baru dia pakai filosofi. Saya tidak tahu ini ada di sini atau tidak. Tapi banyak orang kalau beli kasih, kalau ada acara kematian, katanya kalau beli untuk orang mati jangan tawar. Di sini juga begitu. Nah baik sudah. Waktu sepatu masih begini, dorang tidak beli. Posisi sepatu sudah begini, baru dia beli. Memangnya mau naik begini ke surga? Baru ada harga lagi di bawah sini lagi. Aneh-aneh saja. Susah betul. Bapak Ibu, suami istri masih ada tuh yang baku sayang sudah. Ini tiap hari baku pukul suami istri. Di sini ada suami istri baku pukul tiap hari. Saudara tidak menikah dengan petinju. Maksud waktu masih menikah hidup sama-sama bertengkar berkelahi, pas mati dia sengaja menangis, duduk di depan. Pencitraan. Baku sayang memang sudah. Yang sekarang saya kadang-kadang protes sejumlah orang. Waktu orang masih hidup tagal dia golongan kecil, kita tidak pernah hormat dia. Pas dia mati membawa kata sebutan pergi hormat di orang mati. Yang hidup itu yang kita hormat. Mati hormat dia supaya apa? Kepekaan sosial itu menjadi penting bagi orang-orang yang katanya hidup dalam kebenaran. Ini Injil 110 tahun, saudara. Oke. 1. Ikat pinggang nama. 2. Pakailah baju zirah, pakailah baju perang yang namanya keadilan. Baju zirah namanya, dia ingin menyampaikan kepada kita, kebenaran tidak boleh berdiri sendiri tanpa keadilan.
Di mana ada kebenaran, keadilan mesti ada di situ. Di mana ada keadilan, kebenaran mesti ada di situ. Seperti satu mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Saudara, keadilan dibutuhkan untuk apa? Keadilan itu dibutuhkan supaya semua tuduhan yang dituduhkan kepadamu menjadi palsu. Ini jemaat kecil. Waktu mereka berdoa, orang bilang kepada mereka, lihat itu orang-orang mabuk itu ada berdoa di sana. Mereka sering dihina, dibuli. Engkau harus melakukan keadilan sebagai pendamping dari kebenaran. Jangan marah. Saudara lihat, waktu murid-murid dapat pencurahan Roh Kudus, orang-orang bilang, hei, mereka itu mungkin ada mabuk. Apa yang Petrus katakan? Mereka tidak mabuk karena baru jam 9 pagi. Masa pagi-pagi sudah mabuk? Di sini biasa mabuk jam ada yang mabuk dari malam sampai lewat jam 9 pagi. Mereka tidak mabuk, jadi sering dibuli. Lakukanlah sesuatu dengan adil. Keadilan dipakai untuk tuduhan menjadi palsu. Contoh, saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut bapak mantu, orangku pembilang, mertua. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya ambil 100.000, kasih saya punya mertua. Supaya ketika saya kasih 100.000 di saya punya bapak kandung, istri lihat dan dia marah-marah, engkau kasih yang kau punya papa uang terus. Tanpa saya bicara, dia punya bapak yang bilang, engkau jangan marah, engkau pun suami. Dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Amin. Di sini ada yang biasa kasih uang di orang tua pakai sembunyi-sembunyi. Sembunyi dari istri ada. Sembunyi dari istri atau sembunyi dari suami. Dia pegang begini, kucak-kucak itu uang, baru dia panggil dia orang tua, ambil cepat. Ambil cepat karena ada serigala di belakang. Di Rantai Pau ada begitu. Itu orang-orang ada di sini kah? Hei, lakukanlah sesuatu dengan adil. Itu cukup. Adil itu saudara, kalau engkau menuntut hak, lakukan juga apa? Kewajiban. Jangan hanya tuntut hak. Pemalas gereja, tapi ketika ada kebutuhan pelayanan, paksa pendeta-pendeta harus pergi. Padahal selama hidup dia gereja hanya 3-4 kali. Pertama waktu anak baptis, kedua waktu anak sidi, ketiga waktu anak nikah, dan kemungkinan yang keempat waktu pemakaman dia. Salam PKB. Bapak-bapak rajin gereja. Ini bapak-bapak dong juga satu, ini bapak-bapak dong ini. Waktu masih pacaran rajin jemput. Waktu menikah malas gereja. Lantas kemudian pendeta pergi bilang, "Bapak, kenapa Bapak sekarang malas gereja?" Dia bilang, "Pak Pendeta, waktu Pak Pendeta kasih nikah saya dengan istri, kami dua telah menjadi satu." Jadi istri kalau sudah pergi, itu sama dengan papa juga sudah. Di sini ada suami macam begitu. Siapa punya suami, coba jujur biar kita berdoa. Aneh-aneh saja. Saudara, keadilan itu dibutuhkan. Bapak Ibu, keadilan itu menjadi penting supaya saudara pernah kok tidak mengalami sebuah keadaan di mana saudara dituduh oleh orang. Pernah?
Apalagi itu tuduhan itu tidak benar. Pernah? Lalu saudara sibuk untuk jelaskan di Facebook. Salam PKB. Waktu dapat tuduhan jelaskan di Facebook. Kalau tidak tahu tentang saya, jangan buat seperti tahu-tahu. Karena iblis paling suka orang yang tidak tahu apa-apa tapi buat seperti tahu-tahu. Lakukan saja sesuatu dengan adil. Itu sudah cukup. Di mana ada kebenaran, keadilan berjalan bersama-sama di situ. Amin. Kita ini kadang-kadang untuk yang jasmani punya ini kita ikut. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Pernah kau tidak dapat bantuan tunai langsung dari pemerintah itu? Yang berapa ratus ribu itu? Pernah? Biasa dorang bagi di tempat mana? Di mana? Oke, itu biasa bagi jam berapa? Jam berapa? Pagi jam 9. Pergi jam baginya jam 9, pergi jam. Kenapa bagi jam 9 lalu setengah 5 saudara sudah pergi? Lalu datang gereja jam 7 dia datang setengah 12. Lah, adil di mana? Yang nona. Di sini tidak ada nona. Nenek-nenek semua. Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia akan mengasihi engkau. Dia akan menyertai engkau. Makanya ajak dia ikut ibadah pemuda. Memang agak berat tapi ajak. Kak, ibadah. Kakak ibadah. Kakak ibadah. Saya antar saja. Ibadah. Kalau dia tidak mau, kasih tahu dia ada kue. Siapa tahu. Ya, di sini ada yang ibadah karena kue ada. Siapa punya pacar itu? Kasih putus. Anak muda, jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi tugasmu itu Sherlock. Jadi lakukan dengan adil, Bisa kok? Bisa? Waktu suami-suami. Ada cintai pekerjaan kau tidak? Cinta pekerjaan kau tidak? Cinta istri kau tidak? Istri sendiri atau istri orang? Salam PKB. Lakukanlah dengan adil. Bukan adil terhadap orang lain punya istri. Adil terhadap kita punya istri, adil juga kepada pekerjaan. Jangan terlalu mencintai pekerjaanmu sampai engkau lupa mencintai istrimu. Dan jangan terlalu mencintai istrimu sampai lupa mencintai pekerjaanmu. Karena kepada satu Tuhan yang sama engkau berjanji menjadi istri dan suami yang setia. Tetapi kepada Tuhan itu juga engkau mensyukuri dan berjanji melaksanakan tanggung jawab pekerjamu dengan baik. Lakukanlah dengan adil. Sudah 2. Pertama, ikat pinggang nama. 2, baju sirah nama. Ketiga, pakailah sepatu, kasut, sendal yang namanya kerelaan. Itu tentara-tentara Romawi kalau sudah pakai itu sepatu itu, masuk hutan, injak duri, injak batu, masuk saja. Memang melakukan sesuatu kalau tidak dengan rela, tidak bisa. Pernah alami kau kalau melakukan sesuatu dengan tidak rela? Pernah? Saya mau tanya kita, tolong jawab kuat-kuat. Saudara pernah putus cinta? Terus-terus? Pernah putus cinta?
Kalau saudara tidak rela dan tidak segera move on, saudara bisa sakit hati dari tamat SMP sampai mati. Karena setiap kali itu nona kasih naik foto dengan dia punya om, kita yang tersinggung. Kita akan capture itu foto, terus lingkar merah di itu om punya kepala, anak panah merah tunjuk di itu om punya mata. Messenger dia baru tanya, siapa itu? Saudara, lakukan sesuatu dengan rela, itu baik. Yang datang sini rela semua kok. Pergi ke gereja rela. Waktu ikut acara adat rela. Kayak mulai turun itu. Waktu judi rela. Di sini ada yang biasa judi. Boleh tunjuk orang. Lakukan sesuatu mesti dengan rela. Anggaplah saudara punya satu baju. Itu baju tuh yang paling hebat sudah. Ke pesta itu baju, gereja itu baju, orang mati itu baju, syukuran itu baju, pokoknya itu baju sudah. Itu yang itu baju sudah, warna hitam itu, pokoknya itu sudah. Terus ada keluarga dari kampung datang karena mau acara, dia bilang, kakak pinjam dong itu baju. Terus kita masih pikir-pikir untuk mau tolak. Orang tua bilang, kasih saja, kasih. Ini yang kau punya saudara, kasih. Waktu engkau susah, bukan baju yang tolong, saudara yang tolong. Coba kasih. Saudara bayangkan kalau kita kasih tapi tidak rela. Saudara mungkin hanya pegang di ujung baju terus bilang, ambil. Ambil itu hari yang kau tambah 5.000, ambil. Terus dia kan tidak tahu, dia ambil, dia masuk kamar, dia coba ukur, dia keluar, dia tanya, kakak, cocok. Terus kita bilang, iya cocok. Cocok yang kau punya perut itu, cocok. Buat sesuatu kalau tidak rela, tidak bisa. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh pembacaan ini. Pembacaan ini kasih tahu, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara harus menyatakan kalau Injil masuk sini 110 tahun, ada berapa jiwa yang sementara saudara bawa datang kepada Tuhan. Itu harus dinyatakan dengan rela. Tuhan tidak bertanya ada berapa gereja saudara bangun, ada berapa jiwa saudara bawa datang kepada Tuhan. Dan itu harus dilakukan dengan rela. Ada satu waktu Tuhan Yesus tinggalkan euforia dari beberapa orang, banyak orang, karena mereka diberi makan gratis kira-kira 5.000 orang. Tuhan meninggalkan dan pergi ke Gerasa hanya untuk berjumpa dengan satu orang yang kerasukan roh, legion. Berarti roh jahat itu ada kurang lebih 6.000. Saudara bayangkan kalau satu orang kerasukan 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis hanya satu roh jahat, dia punya otak sakit, kita pusing. Apalagi ini 6.000. Itu orang sangat jahat. Bukan saja bagi orang lain, tapi bagi dirinya sendiri dia sangat-sangat jahat. Dia memukul-mukuli dirinya dengan batu. Bagi beberapa orang, manusia seperti ini mati harusnya. Tapi tidak dengan Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang, hei Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh-roh jahat ini pun kenal nama Yesus. Jadi kalau kita baru mengenal nama Yesus, kita belum beda dengan roh jahat. Karena roh jahat juga kenal nama Yesus. Bahkan ketakutan terhadap nama itu. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Tahu babi? Tahu babi? Pernah makan daging babi? Nah itu babi sudah itu. Injil Markus mencatat ada penjaga-penjaga babi menjaga babi kurang lebih berapa ekor? 2.000 ekor. Roh jahat ini meminta supaya mereka keluar dan masuk kepada babi-babi itu. Tuhan Yesus membiarkan dan matilah babi-babi itu. Orang-orang penjaga babi itu kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang-orang di kampung datang untuk usir Yesus.
Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak, bahkan tidak sama sekali. Lalu kenapa Tuhan biarkan ada 2000 ekor babi mati? Jawabannya ringan saja, saudara. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Jangan harapkan ada papiung di Yahudi. Tidak ada. Tetapi yang haram ini mereka pelihara 2000 ekor. Sementara ada 1 jiwa yang hampir binasa mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2000 ekor babi mati daripada ada 1 jiwa binasa. Sekarang coba kali. Kalau babi 1 ekor harga 2 juta. 2000 ekor berapa? 2000 ekor berapa? 2000 kali 2 juta? 4 miliar harga 1 orang gila waktu itu. 4M. Orang yang masih hidup dikasih keluar uang 4M. Kita punya orang mati baru kasih keluar 5M. Siapakah orang gila itu? Saya sering berkata, orang gila itu kemungkinan besar adalah suamimu. Kemungkinan besar istrimu. Kemungkinan besar anak-anakmu. Kemungkinan besar mertuamu. Kenapa? Saya tidak tahu di sini, tapi ada satu gaya yang biasa dipakai. Ibu-ibu di Kupang itu, kalau mereka pergi ke gereja jalan sendiri, terus kita bilang, ibu, kok datang sendiri? Suami. Terus dia bilang begini, Ini tanda apa? X di sini artinya X faktor. Saudara, itu tanggung jawab kita. Injil itu berita pembebasan, bukan berita menakutkan. Tolong jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Yang benar mana? Kita yang takut setan atau setan yang takut kita? Kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Banyak orang memberitakan Injil dengan menakut-nakuti, padahal Injil itu berita pembebasan. Saya berdoa di rumah-rumah sakit bagi nenek-nenek yang sakit berat hampir mati. Saya pergi, saya bilang, nenek, kita mau berdoa nenek. Iya Pak Pendeta, mungkin saya doa habis nenek sudah mati, tapi nenek mati masuk surga. Saya jelaskan. Terus dia bilang, Pak Pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Hidup ini milik Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang mengambil. Bahkan saudara lihat kekuatan Injil. Bahkan ketika orang pada lorong-lorong kematian pun dia siap untuk itu. Itu pembebasan. Supaya yang takut itu menjadi siap. Supaya kalau ada anak muda satu bilang ke saya, Pak Pendeta, saya rasa saya ini manusia paling berdosa di dunia. Saya akan bilang, anak, adik, Pak Pendeta juga orang berdosa. Tapi engkau jangan takut, karena kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Itu pembebasan. Bayangkan kalau ada anak muda datang kasih saya, Pendeta, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Ya, saya lihat engkau punya muka ini, muka berdosa ini. Saya sudah lihat ini. Engkau ini kalau tidak bertobat nanti kaki tangan patah buang semua ini, patah buang semua. Berita apa menakut-nakuti? Ada banyak orang Kristen menjelang Paskah mereka suka bawa film-film itu yang diselipkan itu. Film apa itu? Film apa? Putar di kampung-kampung. Orang kampung nonton habis, Pak Pendeta, neraka ngeri. Aduh. Saya bilang saya tidak pusing dengan neraka. Tapi pendeta harus tahu. Saya tidak tahu juga apa-apa.
Kenapa? Kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga karena Tuhan Yesus mati ganti saya. Bukan karena ketakutan. Yang rubah kita siapa? Roh Kudus merubah. Tidak ada manusia rubah manusia. Tidak ada. Manusia kalau rubah manusia munafik. Contoh. Ada ibu-ibu larang dia punya suami tidak merokok. Ada? Ya iya, suaminya tidak merokok di rumah. Salam PKB. Di rumah tidak merokok, waktu keluar gas atau rem. Waktu keluar gas atau rem. Nanti dia pulang 200 meter sebelum rumah, dia berhenti cepat-cepat. Terus dalam COVID ini kan sudah ada sudah ada cuci tangan kan di depan rumah toh. Dia sampai dia langsung cuci tangan, cuci muka, pakai kumur lagi. Istri tanya, "Papa kenapa sampai sedetail itu?" "Oh ibu, virus sekarang ini berat." Di sini ada suami begitu. Dia ada di sini. Dia pakai baju polos atau baju adat. Injil itu berita pembebasan. Supaya mereka yang bodoh harus diajar untuk menjadi pintar. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Tuhan kita kaya atau miskin? Lalu kenapa anak-anaknya miskin? Karena apa? Malas. Pemalas kalau pakai bahasa di sini bilang apa? Nah itu. Kalau sudah malas tambah rakus pasti miskin. Injil memberi pembebasan. Berita dari kita punya tema bilang jangan takut. Jangan takut bukan berarti kehilangan rasa takut. Tapi masalah-masalah dalam hidupmu engkau lalui bersama-sama dengan Tuhan. Saya kasih contoh. Di sini ada mall kah? Bukan yang mall padi itu. Yang mall itu ada toh. Ada itu tangga jalan namanya apa lagi? Ah itu sudah. Terus kita bawa tante dari kampung datang. Terus kita bilang sampai di tangga jalan itu kita bilang, "Tante, ayo. Tante naik." Kan dia bilang, waktu dia tidak mau, apa yang saudara lakukan? Kan saudara kasih contoh. Begini. Ya kan? Terus dia masih tidak mau. Apa yang saudara lakukan? Kan pegang dia. Waktu dia naik itu kan tidak apa-apa kan? Iya. Nah sudah kamu belanja biar tante putar-putar sendiri di sini. Bukan menghilangkan rasa takut. Tapi dari contoh-contohnya itu orang yang tadi tidak bisa menjadi hafal. Ikut saya. Belajar ialah. Omong. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak tahu menjadi tahu. Dari tidak bisa menjadi bisa. Ulang. Belajar ialah perubahan tingkah laku. Dari tidak bisa menjadi bisa. Dari tidak tahu menjadi tahu. Kenapa saya harus sampaikan ini waktu bicara tentang kerelaan? Karena banyak orang tidak rela melepaskan kesalahan dalam hidupnya. Kita terlalu banyak untuk membenarkan kebiasaan daripada membiasakan yang benar. Ada sukacita? Salam PKB. Saya mau kasih tahu saudara, segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Apapun. Kadang-kadang ketergantungan kita tidak kepada Tuhan,
Tapi segala sesuatu yang menjadi kebiasaan. Baru 3. Ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, pakailah perisai yang namanya perisai iman. Perisai dulu ada 2. Satu perisai kecil yang ditaruh di tangan untuk perkelahian pakai pedang 1 lawan 1. Tapi perisai yang kedua, perisai besar seperti tudung saji, karena panah dulu bukan sekedar tajam, tapi setiap kali mau panah dorang celup di ter yang panas, dibakar, baru panas 100 sampai 200 satu kali datang. Kalau pakai yang kecil kok mati kita. Mesti pakai yang besar baru sembunyi. Kenapa? Paulus mau kasih tahu jemaat, ingat, ada banyak hal datang tanpa kita persiapan. Ada banyak hal yang kita tidak duga dia datang. Pakailah perisai namanya iman. Saya mau tanya saudara, tolong jawab. Saudara punya masalah? Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pakailah perisai namanya apa? Oke, hafal. Iman ialah, omong, iman ialah dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat. Oke, saudara lihat, kata kuncinya dasar. Dasar itu funderen. Tahu funderen? Tahu? Apalagi dia punya nama? Fondasi. Fondasi kalau kuat, bangunan. Fondasi miring, bangunan. Fondasi dari apa, Pak Pendeta? Fondasi dari yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu apa? Cita-cita, idealisme masa depan. Segala sesuatu yang kita mungkinkan akan terjadi. Iman dasar dari yang kita harapkan. Karena semua orang berharap. Saudara mau jadi orang yang paling kaya di Toraja, silakan. Saudara mau jadi orang paling cantik di Toraja, silakan. Saudara mau jadi orang yang paling maju, paling pintar, silakan. Pertanyaannya adalah, saudara sementara membangun harapan itu di atas dasar yang namanya apa? Itu lebih penting. Karena orang yang tidak beriman pun sementara membangun harapan-harapan. Bukti dari yang tidak kita lihat. Bukti dari yang tidak kita lihat. Pada saat banyak orang Kristen tunggu melihat baru percaya. Padahal iman itu bukti dari yang tidak kita lihat. Saya mau pakai contoh begini. Arsitek, saudara tahu arsitek? Di sini ada yang arsitek. Nah, itu sudah. Arsitek, waktu dia ingin menggambar sebuah bangunan, dia mempercakapkan itu dengan dirinya. Kamar di mana, jendela di mana, pintu di mana, tangga di mana, ukuran berapa. Itu kelihatan atau tidak kelihatan? Itu dia bangun di sini. Apa yang ada di sini dia tuangkan di satu kertas sebagai gambarannya. Mulai kelihatan atau tidak? Setelah gambaran itu ada, orang mulai bekerja untuk membangun dari sesuatu yang tidak kelihatan. Dibuktikan dengan yang waktu bangunan itu berdiri megah. Di sini bangunan yang paling tinggi apa? Rumah sakit? Apa?
Banjir. Bangunan yang paling tinggi apa? Nah itu. Waktu bangunan itu tinggi megah, saudara senang sekali datang foto-foto di depan bangunan itu kan? Waktu saudara foto-foto di situ orang mengagumi kemegahannya, tapi titik-titik terkuat dari bangunan itu tidak diketahui oleh semua orang, termasuk yang foto. Dimungkinkan hanya 2 orang yang tahu titik terkuat dari itu bangunan. 1, orang yang menggambar. 2, tukang yang bekerja. Pakai perisai yang namanya iman. Karena kadang-kadang kita penuh kepalsuan. Kelihatan kita aktif secara rohani, tapi palsu. Kita seperti kuburan. Tahu kuburan? Di luar itu bagus-bagus. Ada kuburan pakai keramik. Tulis Immanuel lagi. Gambar Tuhan Yesus. Di dalam isi apa? Di dalam isi? Kadang-kadang kita pakai bedak bagus-bagus, licin. Waktu foto orang bilang glowing, cantik say. Pas jalan-jalan di ujung pandang yang panas, terus tiba-tiba keringat datang, garu itu bedak-bedak, keluarlah bopeng-bopeng di situ. Pakailah iman sebagai titik terkuat. Saudara, iman itu saya jelaskan begini. Ada bis dari sini ke ujung pandang. Kalau saya berdiri di sini, tunjuk ujung pandang di mana? Oh, di sana. Itu barat ke utara ke selatan. Ah, selatan. Iya kan, Sulawesi Selatan. Salam PKB. Ada bis dari sini ke ujung pandang. Ada kecelakaan dan tinggal 2 orang yang selamat. Yang 1 orang beriman, yang 1 bukan orang beriman. Yang orang beriman akan katakan, untung Tuhan saya selamat. Untung. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Di satu peristiwa yang sama orang beriman mengatakan untung. Yang tidak beriman mengatakan untung. Kita yang di sini lebih banyak untung Tuhan atau untung saya? Untung Tuhan atau untung saya? Oke. Kita uji. Saudara, saya pakai contoh izin bagi jemaat dan para pelayan di sini. Gereja ini siapa yang bangun? Siapa? Gereja ini siapa yang bangun? Gereja di tempat kita beribadah nanti siapa bangun? Ya, saudara lihat. Orang beriman, siapa bangun di gereja? Tuhan, bukan saya. Iya kan? Tapi bayangkan kalau kita tanya, Bapak, siapa bangun itu gereja? Bukan saya. Tapi bayangkan kalau kita tanya, Papa, siapa bangun itu gereja? Terus dia bilang, bukan saya. Coba kamu cek saja. Itu hari kalau bukan saya punya nenek dorang, ini gereja tidak ada. Ada orang susah, orang miskin, sakit-sakitan datang kepada saudara. Singkat cerita, saudara tolong dia sukses, dia sehat, dia bawa kesaksian itu kemana-mana. Orang-orang diberkati dengan kesaksiannya. Berita itu sampai ke telinga saudara. Apa yang akan saudara bilang? Pak Pendeta, waktu itu datang sini sudah mau mati, Pak. Untung. Kok tadi bilang untung Tuhan? Kita tergoda untuk merampas kemuliaan Allah. Amin. Kedua, Tuhan bilang beriman itu mesti seperti anak-anak kecil. Saudara lihat anak-anak kecil itu, umur 1,5 tahun yang tadi menyanyi.
Itu anak yang 1,5 tahun itu coba taruh dia di atas ini. Dia punya papa ada di bawah. Terus kita bilang kepada itu anak, "Nah, lompat." Dia lompat tidak? Lompat tidak? Lompat. Mempercayakan diri. Dia lompat saja. Dia punya papa yang pusing mau tangkap, bagaimana kan? Sekarang coba taruh dia punya mama di atas. Salam PKB. Coba dia punya mama di atas, terus dia punya suami di bawah. Terus dengan bahasa yang romantis sekali suaminya bilang, "Sayang, lompat." Saya mau tanya, ibu-ibu, sayang berani lompat? Kan engkau punya sayang yang suruh. Oke, anggaplah kalimat itu kurang romantis. Dia buat lebih romantis lagi. Ayang, ayo, lompat. Ayang lompat. Saudara tahu, banyak orang hilang lenyap dalam dunia kata-kata, bukan dalam dunia iman. Padahal daftar makanan tidak mengenyangkan laparmu. Siapa yang di sini ada yang pernah lapar? Ada. Coba waktu kita lapar, kita masuk satu warung, baca nasi ayam, langsung kenyang. Pada akhirnya iman adalah sebuah tindakan, bukan kata-kata. Anak muda, kamu pernah mencintai seseorang? Atau semua orang kamu cintai? Kalau kita cinta pada seseorang, apakah kita pergi hanya bilang, "Non, saya cinta lu"? Begitu. Pada akhirnya cinta adalah sebuah tindakan. Amin. Iman membuat yang tidak mungkin jadi mungkin, tapi cinta bisa membuat kita melewati batas. Silakan bikin status. Tapi dia pun soal batas apa dulu. Jam batas yang tidak baik juga langkah terus. Oke. 1, ikat pinggang namanya. 2, baju zirah namanya. 3, sepatu namanya. 4, perisai namanya. 5, pakailah ketopong yang namanya kesela. Ketopong itu pelindung kepala, helm, masker, tapi bukan masker bengkoang. Terbuat dari baja dan hanya dari seng atau pelat yang kasih keluar saja kita punya mata. Kalau Anda masih berdiri hingga hari ini, itu yang disampaikan oleh Paulus. Itu karena keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau saudara dengan yakin mengatakan, "Saya mati dan masuk surga," itu karena Kristus mengerjakannya bagi kamu. Pakailah itu supaya engkau bisa berdiri tegak di hadapan semua bangsa. Jangan lama-lama pelayanan berperiode-periode, tapi kita tanya, yakin masuk surga? Tidak tahu ini Bapak. Kita hidup begini, ini tidak tahulah. Tidak bisa begitu. Saudara harus melayani. Ada banyak orang, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak penatua. Di sini juga sebutan penatua diaken. Banyak hamba Tuhan, penatua diaken tidak meyakini apa yang dia beritakan dan apa yang dia doakan. Tapi dia mau ajak orang untuk belajar percaya. Bagaimana? Pakailah ketopong namanya keselamatan. Untung baik. Kita manusia ini berdosa semua. Waktu kita semua berdosa, siapa yang berani paksa Tuhan Allah datang untuk tolong kita? Ada yang berani paksa?
Jadi kalau kemudian kita diselamatkan hanya karena kasih karunia, seluruh perbuatan baik kita hanya sebuah ungkapan syukur. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan adik ini, kita dua tidak kenal. Memang kita dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor HP. Saya bilang, adik, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan kantor Bupati Toraja Utara. Dia mau? Mau? Kami dua tidak kenal. Dia ada ayam satu di rumah. Saya pergi ke dia punya rumah. Dia mau kasih saya itu ayam? Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru 10 km. Kira-kira dia mau ke tidak? Mau ke tidak? Mau. Terus saya beli kasih dia mobil baru. Ya tidak terlalu luar biasa juga. Pajero Sport. Waktu dia dapat itu Pajero dari saya dengan cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia rumah ada ayam dia kasih kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba baik begini ini? Karena dia baru menerima sesuatu yang cuma-cuma dari saya. Saya mau tanya, adakah ini orang yang suka tingkah-tingkah, baku tingkah dengan pelayanan di sini? Ada. Karena dia tidak memahami apa itu kasih karunia. Lalu ada kenapa pilih dia jadi majelis? Saudara, hal ini serius. Saya kira orang-orang di sini ikut program pekabaran Injil. Orang-orang pekabaran Injil suka bilang begini, dosa ialah melanggar kehendak Allah. Betul? Satu hari kita bikin dosa berapa? Banyak kok sedikit? Bisa hitung kok tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang pekabaran Injil bilang begini, anggap sajalah satu hari kita bikin dosa berapa? 3. Dosa pikiran 1, dosa perkataan 1, dosa perbuatan. Kalau satu hari 3, satu bulan berapa? 3 kali 30 hari? 90. Kalau 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan? 1080, taruhlah 1000. Satu hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kalikan dengan umurnya sendiri. Pendeta Yandi umur 46 tahun, kali 1000. Kali 1000. Dengan 46.000 pendeta Yandi ke surga. Itu jangan tanya di yang semakin tua. Mengerikan. Kalau satu hari 3 saja sudah begitu banyak, apalagi satu hari tidak bisa dihitung. Jadi kalau kita selamat, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Tidak boleh ada orang gaya-gaya karena kasih karunia. Amin kok. Di sini ada yang gaya-gaya. Ada. Dia marga apa? Salam PKB. Oke. Sudah atau baru baru saja. Baru 5. Tapi saudara, ini khotbah masih panjang. Tidak apa-apa toh? Kan lusa saya pulang. Saudara, saya punya istri biasa protes saya. Papa kira papa khotbah bagus. Oh iya mama, saya diundang di seluruh Indonesia ke luar negeri mama. Papa, coba cek yang orang ikuti papa khotbah. Mereka jangan sampai hanya pergi mau ketawa-ketawa. Dorang pikir papa Sule. Saya bilang mama, aduh mama kok bisa ngomong suami begitu. Coba tanya, jangan sampai ibu bilang, jangan sampai dorang pulang, dorang bilang engkau rugi tidak ikut pendeta Yandi khotbah. Kok iya? Dia bilang apa? Tahu?
Yang penting kami ketawa-ketawa. Coba kami pendeta bisa begitu. Waduh. Tapi jemaat, ingat toh yang tadi saya omong kan? Ingat betul toh? Biar supaya ibu juga tahu. Ibu dengar saja, jemaat dengar ini. Ikat pinggang namanya, baju zirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya. 5 hal yang disampaikan ini saudara, ini perlengkapan bertahan. Bertahan itu lama-lama kalah. Suami itu kan dia mengalah, lama-lama dia tempeleng istrinya kan. Istri itu mengalah kan lama-lama dia ribut juga kan. Oke, di sini ada yang suka sepak bola. Banyak. Barcelona atau Real Madrid, Barca atau Real, Barca atau Real, Real atau Barca, Barca atau Real. Saya mau kasih saudara, Real sekalipun kalau hanya bertahan, terakhir waktu lawan Toraja Utara dia kalah. Kalau hanya bertahan, dia harus menyerang supaya memenangkan pertarungan. Amin. Lalu Paulus kasih tahu 2 senjata. 1, senjata yang pertama adalah firman. Senjata pertama apa? Firman itu yang memutuskan, saya setuju dengan Bapak, saya tidak setuju dengan ini. Firman. Firman yang bilang, saya ikut yang ini, saya tidak ikut yang ini. Firman. Jangan sampai kita ambil keputusan hanya karena sebuah perasaan. Hanya karena kita punya kedekatan emosional. Hanya karena kita punya relasi sosial. Firman yang memutuskan ini benar, ini salah. Bukan karena kebiasaan. Firman. Firman itu digambarkan seperti pedang bermata 2. Dia iris ke depan, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain saudara kutip firman, maka jangan coba-coba untuk tidak kutip firman bagi diri sendiri. Kita ini kadang-kadang sibuk firman untuk orang lain, tapi tidak sibuk firman bagi diri sendiri. Jangan sampai sebentar habis khotbah ada yang bilang saya, Pak Pendeta khotbah tadi pas dengan siapa? Pas dengan dia. Di Bapak tidak, di saya itu firman sampai dia belok begini dia lari ke sebelah, tidak bisa. Salam PKB. Firman itu seperti cermin. Tahu cermin? Pernah lihat cermin? Pernah pakai cermin? Waktu saudara datang ke cermin lebih banyak lihat orang atau lihat diri? Waktu kita lihat diri pertama kan hanya datang begini. Tiba-tiba saudara mulai begini. Semakin banyak bercermin, semakin bagus penampilan. Tidak mungkin saudara lihat kotoran di hidung, di cermin terus saudara biar orang lihat. Betul? Tapi ingat, sama-sama kaca. Tapi ada yang namanya cermin, ada yang namanya spion. Tahu kaca spion? Pernah naik motor? Motor ada kaca spion. Kaca spion lebih banyak lihat orang atau lihat diri? Tolong kasih tahu saya di sini lebih banyak pakai cermin atau kaca spion? Salam PKB. Salam PKB. Hujan sudah turun. Ada 3 hal tentang hujan. 1, hujan mengajarkan kepada kita supaya duduk semakin rapat. Saya yakin hujan makin besar, mereka yang di luar itu akan bergabung di bawah tenda-tenda. Hujan mengantarkan kita untuk duduk semakin rapat. Kedua, hujan mengajarkan kepada kita supaya berteriak makin kuat.
Kalau saudara di tengah-tengah hujan badai yang deras, bicaranya pelan-pelan, orang tidak mendengar apalagi menuruti. Perubahan dunia terlalu cepat. Kadang-kadang perubahan yang ini kita belum menyesuaikan diri, perubahan berikutnya sudah datang. Suara kenabian dan suara kebenaran gereja yang sudah 110 tahun harus diteriakan lebih keras karena hujan ini sangat keras. Harus. Ketiga, ada teka-teki di kampung dulu bilang begini. Jatuh di bawah, cari di atas. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu? Hujan ke atap bocor kan? Kalau hujan atap bocor kan dia menetes di sini kan, kita cari begini. Tidak mungkin dia menetes di bawah terus kita cari, tidak tahu bocor di mana kan, tidak begitu. Salam PKB. Jatuh di bawah, cari di seluruh persoalan yang terjadi dalam hidupmu, cari jawaban di mana? Kenapa Yesus mati bagi kita? Cari jawaban di mana? Mungkinkah seseorang berani berkorban dalam diri seperti Yesus Kristus? Tidak mungkin, hanya Tuhan yang melakukan itu. Kalau mau cari jawaban, cari di mana? Kalau kita cari hanya di dunia ini, kita disesatkan oleh banyak hal. Lanjut. Firman itu senjata pertama. Satu tadi ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya, perisai namanya, ketopong namanya, senjata yang pertama namanya. Yang kedua, senjata yang kedua adalah doa. Senjata kedua apa? Bapak-bapak dorang ini tahu berdoa semua? Coba ibu-ibu. Ibu-ibu, coba dengan sangat jujur engkau katakan bahwa suamimu memang tidak tahu berdoa. Salam PKB. Banyak keluarga hanya tergantung pada bapak-bapak. Bapak-bapak kalau ajak mama ibadah, mama pernah lawan. Anak pernah lawan. Tapi kalau mama ajak bapak ibadah, bapak pernah lawan. Lawan terus. Bapak-bapak menjadi tumpuan. Bapak-bapak, coba pulang ajak istri anak ibadah malam. Bapak pimpin doa. Memang ada tantangan. Hari pertama baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, hari keempat papa bilang, mama coba mama dengan anak-anak dulu, papa punya pinggang kenapa ya? Hari kelima mama bilang coba lepas anak-anak sendiri, siapa tahu mereka takut karena kita ada. Hari keenam bubarlah ibadah itu. Kunci ada di bapak-bapak. Amin. Karena bapak-bapak waktu diteguhkan pernikahannya, sekaligus diteguhkan jabatannya sebagai apa? Imam di mana? Pertanyaannya adalah, kalau benar bapak, suamimu itu adalah imam dalam keluarga, dia menjalankan fungsi imamnya? Dia menjalankan? Ibu-ibu omong saja, bapak dong tidak lihat, ibu dong pemulut. Doa. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu saudara doa. Boleh saya tambah kira-kira 5-7 menit begitu, bolehkah? Oke. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Doa apa? Relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu memperhitungkan kata-kata sampai lupa membangun relasi. Bahkan beberapa orang karena dia hanya ngomong kata-kata, maka dia punya bicara itu semua doa kalimat sama. Di sini ada yang semua doa kalimat sama. Doa persembahan juga itu kalimat, doa baca firman juga itu kalimat, doa makan juga itu kalimat, itu ada di sini.
Dia ada di sini. Dia majelis atau jemaat? Relasi. Kenapa? Kalau hanya kata-kata, saudara dapat berkata-kata dengan orang yang saudara tidak kenal. Betul? Saya pakai contoh. Saudara pernah telepon? Pernah? Pakai HP untuk telepon? Pernah? Terus pada waktu saudara telepon ada satu perempuan bilang, nomor yang Anda tuju. Pernah? Itu perempuan kenal saudara. Saudara kenal itu perempuan. Lalu kenapa dia omong-omong dengan saudara? Jadi kita bisa saja berkata-kata dengan orang yang tidak kita kenal dan kita tidak punya relasi. Doa relasi. Dalam relasi itu saudara menyatakannya dengan ringan saja. Amin. Ada orang yang cerewet sekali di rantai paut, tapi jangan coba-coba suruh dia doa. Dia cerewet sekali, tapi kalau kita bilang, Bapak sebentar Bapak doa makan, lu sembarang saja. Salam PKB. Salam PKB. Karena yang dia pikirkan apa? Kata-kata. Kekuatan doa bukan ada pada teriakan, bukan ada pada tangisan, tapi penyerahan total. Jadi berkata-katalah dengan ringan. Seperti saudara ada relasi dengan seseorang, ada. Kenapa suara turun? Menurut saudara saya kenal saya punya istri kok tidak? Kami dua ada relasi kok tidak? Dekat kok jauh? Oh iya. Karena kami dua ada relasi, kami dua saling kenal. Kalau saya mau minta teh di saya punya istri, cara memintanya ringan. Saya cukup bilang, Ma, bikin teh do saya. Gelas kecil saja ya. Gula jangan terlalu banyak, Papa sudah tambah tua takut sakit gula. Kan tak cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya mau minta teh di saya punya istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Pasti pas habis bicara begitu Mama langsung bilang, Pak sehat. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Saudara, jemaat, Paulus kasih tahu kalau engkau berdoa ada 5 hal ini. Yesus tadi berapa tambah 5 lagi. Banyak toh? Oke, dia kasih tahu. 1, berdoalah setiap waktu. Berdoalah. Yang dimaksud setiap waktu itu bukan jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 13. Bukan itu. Berdoalah di waktu kamu susah, di waktu kamu senang, di waktu kamu naik, di waktu kamu turun, di waktu kamu ada dalam keadaan apapun, berdoa. Kenapa? Karena ada orang yang sudah senang lupa berdoa. Ada yang senang masih berdoa, ada yang sudah senang lupa. Ada yang susah masih berdoa, tapi ada yang ketika susah dia berhenti berdoa. Bahkan dia bilang, Pak Pendeta, kita doa juga sama. Itu Pak yang di sebelah saja dia tidak tahu berdoa, tapi tiap hari ganti Grab. Salam PKB. Manusia selalu ditempatkan pada 3 keadaan. 1, ada keadaan di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Pernah alami? Kita akan bersyukur kalau kita mau, Tuhan mau. Ada keadaan di mana kita mau tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Kita doa, Tuhan tolong tambah 1 istri, Tuhan bilang no. Pernah alami? Salam PKB. Di sini ada yang sudah mau tambah. Ada. Itu bapak-bapak ada di sini. Wih, terlalu itu bapak-bapak. Oke, bapak-bapak yang begitu tolong berdiri.
Salam PKB. Ya, ternyata saya yang berdiri. Aduh. Ada keadaan di mana Tuhan mau tapi kita tidak mau. Tuhan mau, hei engkau berhenti berjudi, tapi kita masih belum mau. Betul. Tuhan mau kita berdamai, tapi kita masih marah. Betul. Saya suka itu ibu yang betul. Salam ibu. Salam PKB. Saudara-saudara, berdoalah setiap waktu. Kedua, berdoalah dalam roh. Berdoa. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh bukan berarti berdoa dalam bahasa roh. Apalagi kalau saudara tidak mengerti. Berdoa dalam roh artinya dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Kenapa? Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Tuhan yang kepadanya kita datang, Dia kudus. Ingat, yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Banyak orang bisa berkata-kata doa ya dengan baik, tapi tidak menjaga kekudusan hidupnya. Dia berkhotbah di acara pernikahan berapi-api, syukuran khotbah berapi-api, habis dia yang minum di pinggir situ. Salam PKB. Saudara, ini serius. Kenapa harus berdoa dalam roh? Roh itu Roh Kudus. Kita menyatu dengan Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, banyak orang suka kutip Amsal Roma 8 ayat 28. Tahu dia punya bunyi? Nah, bilang apa dia bunyi? Roma 8 ayat 28 bilang Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan. Oke. Jangan cepat-cepat pergi ke ayat 28 karena masih ada ayat 26 dan 27 dia kasih tahu. Roh berdoa untuk hal yang tidak terkatakan dari mulut. Dalam kesatuan dengan roh, dia menyatakan hal-hal yang tidak terkatakan. Saudara, ketika saudara ada dalam masalah, saudara tidak tahu apa jalan keluar terbaik bagi masalah itu, dan hanya roh yang mengetahuinya. Kedua, 5 menit dari sekarang saudara tidak tahu apa yang terjadi dalam hidupmu, dan hanya roh yang tahu. Setelah paham 2 hal itu baru Anda boleh katakan, karena itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ketiga, kenapa saudara lihat saya? Saudara maksud apa? Ketiga, berdoalah dan berjaga-jagalah. Berdoa dan berjaga-jaga sangat berkaitan dengan kerjakanlah apa yang harus saudara kerjakan, dan biarkanlah Tuhan mengerjakan apa bagian Tuhan. Maksimalkan kita punya bagian. Contoh, jemaat, ada yang punya kios di rumah. Coba setelah berdoa terus saudara pulang sebentar, bilang pada anak-anak, anak-anak, sebentar malam kamu langsung tidur saja, tidak usah tutup kios. Terus anak-anak bilang, loh kenapa tidak tutup? Hah, kamu takut, kita kan sudah berdoa.
Menurut saudara besok gula hilang kok tidak? Kopi, rokok, saguer, ada jual. Tuak. Oke, yang kita punya bagian kita kerjakan secara maksimal. Biarkan Tuhan mengerjakan bagiannya. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita. Amin. Oke. Saya percaya itu. Saudara percaya itu juga, Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu? Percaya. Tapi yang antar itu anak-anak ke sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Orang tua. Atau siapa di sini yang karena terlalu sibuk, malam-malam, pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak orang ke sekolah. Kalau Tuhan yang jemput, pulang kita menangis, Bapak. Salam PKB. Kerjakanlah bagian kita. Bapak-bapak, fungsi bapak-bapak sudah dijalankan dengan baik. Salam PKB. Ibu-ibu, fungsi ibu-ibu sudah dijalankan dengan baik. Salam PWG. Apa kok salam bilang hahaha, itu salam apa? Salam PWG. Saya pusing lah. Sudah ada salam PWG. Apa? Apa? Sudah. Sebutannya ke Jayalah. Nah itu sudah. Oke. Sudah 3. Tadi apa lagi pertama berdoa? Oh, hanya di sini yang ngomong, di situ tidak ngomong. Saya pu istri nanti bilang betul. Pertama doalah. Kedua berdoa. Ketiga berdoa. 4. Berdoalah tanpa putus-putus. Sengaja dipisahkan dari berdoa setiap waktu. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus berkaitan dengan konektivitas, instalasi. Jemaat, ada rumah, di rumah ada pasang listrik, terinstalasi atau tidak? Karena dia terinstalasi, maka kita mau cas HP tinggal colok. Mau kasih hidup AC tinggal kasih hidup televisi. Karena dia terinstalasi, terkoneksi. Tanpa putus. Bayangkan kalau saudara-saudara tidak install itu listrik. Setiap kali papa pulang kantor biasa jam. Kok aneh-aneh bapak di sini pulang kantor? Bapak-bapak biasa pulang kantor jam. Ada yang 8, ada yang 6. Lama-lama 6 tambah 8. Bayangkan kalau sore bapak pulang kantor, baru bapak telepon, mama tolong beli kabel, oven tes, lampu, tangga. Dan setiap hari bapak pulang hanya suruh beli oven. Konektivitas. Ada 2 kalimat tentang doa saudara biasa dengar. Orang bilang begini. 1. Yesus hanya sejauh doa. Yesus hanya. Saudara tahu lagu ini? Kalau tahu pulang baru menyanyi. Kita dengar khotbah dulu.
Yesus hanya sejauh doa. Relasi kita itu salah satu penentunya adalah doa-doa kita. Amin. Kedua dia bilang begini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Saudara ada nafas, coba tahan nafas. Bisa tahan 1 menit, 2 menit, 2 jam, bisa. Kalau kita tahan 2 jam, orang yang pikul kita. Saudara lihat, jangankan sampai tanpa napas. Napas sesak saja kita pusing. Di sini ada yang asma. Saudara tahu kalau kita napas sesak itu kan tarik, dia seperti tidak turun di sini. Dia di sini. Kita mesti di sini ada yang kehidupan rohaninya seperti napas sesak. Ada. Berdoalah dalam itu deh. Konektivitas terus menerus. Kelima, berdoalah juga untuk orang lain. Saudara pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan. Saudara, kita diminta kalau berdoa, jangan lupa berdoa untuk orang lain. Namanya syafaat. Namanya apa? Syafaat berarti kita berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan keluhan-keluhannya. Kepada Timotius, Paulus ajar, hei Timotius, jangan lupa berdoa bagi ini, bagi ini, bagi ini. Dalam kaitan dengan pemerintah, Paulus bilang begini, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Berarti pemerintah itu datang dari Allah. Suara rakyat, suara Allah. Tapi dia kasih tahu Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa? Karena ketika dia jadi pemimpin, dia ada di satu puncak tertentu. Di puncak itu dia dikelilingi oleh ring 1, ring 2 dengan kepentingannya. Tempat itu kemudian akan menjadi sangat-sangat licin. Padahal dia di tempat yang licin itu dia akan mengambil keputusan menyangkut saudara-saudara semua, termasuk yang BLT itu. Karena itu berdoalah betul-betul supaya dia di sini dia tidak tergelincir dan jatuh karena ada banyak kepentingan. Ring 1 ada kepentingan. Ring 2 ada kepentingan. Partai politik ada kepentingan. Penyandang dana ada kepentingan. Istri juga ada kepentingan. Ipar-ipar ada kepentingan. Berdoalah supaya dia tidak jatuh. Kenapa saudara lihat saya? Saudara lihat sekarang. Menjadi lengkapkan. Kenakanlah seluruh perlengkapan rohani. Di 110 tahun Injil masuk di sini. Yang dari jauh orang sudah lihat dia punya. Di mana dia? Itu di sana. Sekarang nilainya yang mau kita mainkan dan kita pakai, saudara. Ikat pinggang namanya. Baju sirah namanya. Sepatu namanya. Perisai namanya. Ketopong namanya. Senjata pertama. Senjata kedua. Dalam doa pertama berdoalah. Kedua berdoa. Ketiga berdoa dan keempat berdoalah tanpa. Dan yang kelima berdoalah. Kalau saudara lakukan itu, saya percaya kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Di tempat ini nama Tuhan dipermuliakan.
Apa saja yang engkau buat berhasil. Karena engkau berjalan dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mari tunduk kepalamu di hadapan Tuhan. Angkat hatimu kepada Tuhan dan berdoalah. Nikmati 1-2 menit bersama Tuhan. Curahkanlah isi hatimu dengan jujur. Ingat, manusia bisa kita tipu, tapi Tuhan tidak pernah bisa kita tipu. Dia lihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Para singers bantu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata. Mati terus dengan Tuhan. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Sekali lagi lebih sungguh kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Kasih buat firman. Kami renungkan firman-Mu dalam seluruh keterbatasan kami. Tapi kami tahu kalau Tuhan di dalam kami dan kami di dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu akan menjadi pelita bagi kaki kami sekaligus terang bagi jalan kami. Kami nanti pulang dengan sukacita bukan karena tanpa masalah, tapi karena kami tahu Tuhan Yesus tidak akan pernah biarkan kami sendiri. Hari ini yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberikan iman, yang putus asa Tuhan berikan harapan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sakit Tuhan sembuh.
yang berduka cita Tuhan berikan penghiburan. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Salam PKB. Tuhan memberkati.